Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bedah satu kisah yang, luar biasa dari 1001 malam. Ini adalah cerita tentang gimana satu kebohongan doang bisa memicu rentetan kejadian yang sama sekali nggak terduga dan penuh misteri. Pertanyaannya, seberapa parah sih kekacauan yang bisa dibikin sama satu kebohongan doang? Nah uniknya, cerita kita ini nggak langsung mulai dari kebohongannya, tapi dari orang yang ngucapinnya. Dan sebuah perjanjian jual beli yang jujur aja aneh banget. Jadi, bayangin ya, di sebuah pasar yang super ramai, ada penawaran yang bikin semua orang garuk-garuk kepala. Penawaran ini datang dengan satu peringatan. Peringatan yang spesifik banget dan ternyata sangat berbahaya. Juru lelangnya teriak-teriak begini. Nah ini kan bikin penasaran ya. Emangnya apa sih aibnya yang parah banget sampai dia susah laku? Dan ternyata, cacatnya itu bisa dibilang unik. Si budak ini diizinkan bohong, tapi cuma sekali setahun. Aneh kan? Tapi ada nih seorang pedagang kaya yang justru tertarik, malah dibeli seharga 600 dirham. Dia setuju aja sama syarat aneh itu. Setahun pertama semuanya lancar jaya, majikannya seneng banget Kafur jadi pelayan idaman. Tapi perjanjian awal itu nggak dilupain gitu aja. Tepat setahun kemudian, pas majikannya lagi asik-asik pesta, Kafur ngerasa, oke, ini saatnya. Waktunya untuk kebohongan tahunannya. Nah, disinilah semua kekacauan dimulai. Dan Kafur ini bukan pembohong biasa loh. Dia nggak cuma ngeluarin satu kebohongan. Enggak. Dia ngerancang dua kebohongan sekaligus yang jalan barengan buat ngasih dampak yang paling parah. Lihat deh betapa cerdiknya rencana dia. Ke istrinya dia bilang suaminya meninggal ketimpa tembok. Ke suaminya dia bilang rumahnya ambruk. Istri dan anak-anaknya semua tewas. Benar-benar kebohongan yang dirancang buat bikin panik maksimal. Dan berhasil. Sang istri dan anak-anaknya benar-benar histeris sekarang ngedengar kabar itu. Mereka langsung ngamuk, hancurin rumah mereka sendiri. Hiasan dicopotin, perabotan dipecahin, benar-benar kacau. Sementara itu, di tempat lain, si majikan dan teman-temannya juga sama hancurnya. Mereka merobek-robek baju mereka, melumuri diri pakai tanah, nangis-nangis meratapi keluarga yang mereka kira udah meninggal. Dua kelompok yang lagi berduka ini sama-sama dipimpin oleh Kafur, jalan dari arah berlawanan, sampai akhirnya ketemu di tengah jalan. Dan kalian bisa bayangin kan kagetnya mereka, melihat satu sama lain masih hidup, tapi dalam keadaan yang, ya ampun, berantakan banget. Bingung, kaget, campur aduk. Ketika majikannya yang murka luar biasa itu menghadapinya, Kafur malah nantang. Dia bilang, ini baru setengah dari kebohongan saya loh, belum selesai. Wah gila, udah rumahnya hancur, dipermaluin di depan umum pula. Akhirnya, saking marahnya si majikan mengebiri Kafur dan langsung menjualnya. Dan disinilah takdir Kafur membawanya ke babak baru. Cerita kita pindah fokus nih. Sekarang kita kenalan sama seorang pemuda bernama Ghanim bin Ayyub. Dia ini nggak sengaja, bener-bener nggak sengaja, jadi saksi sebuah ritual malam yang aneh, yang ternyata, ada Kafur juga di situ. Jadi, ceritanya si Ghanim ini ngumpet di atas pohon. Dia ngeliatin semua kejadiannya. Mulai dari senja, 3 orang Kasim, termasuk Kafur, datang bawa peti yang berat banget ke kuburan. Terus tengah malam, mereka gali lubang dan ngubur peti itu. Sampai fajar, mereka pergi. Ghanim yang dari tadi nontonin, jelas penasarannya udah diubun-ubun. Apa coba isi peti itu? Ya jelas, dia nggak bisa nahan diri lagi. Begitu pala Kasim itu pergi, dia langsung turun, gali lagi peti itu, terus kuncinya dirusak paksa. Pas tutupnya kebuka, isinya bukan emas atau harta karun, tapi seorang gadis muda yang cantik banget lagi pingsan karena dibius, tapi masih nafas. Ghanim pun berusaha nyadarin dia, dan pas bangun, si gadis ini bingung. Dia kira dia udah ada di dalam kuburan. Ghanim akhirnya bawa gadis misterius ini pulang ke rumahnya, dan disinilah dimulai sebuah fase yang aneh. Selama sebulan penuh, mereka deket banget secara emosional, tapi ada jarak fisik yang gak bisa ditembus sama sekali. Sebuah misteri baru. Dan siklus ini tuh terjadi tiap hari. Mereka makan bareng, ngobrol bareng, udah kayak deket banget lah. Tapi setiap kali Ghanim mencoba lebih intim, si gadis ini selalu nolak. Pelan-pelan tapi tegas. Dia cuma bilang, sabar ya, nanti aku jelasin semuanya. Siklus cinta dan frustrasi ini terjadi terus-menerus. Bayangin, ini berlangsung selama 1 bulan penuh. Nah, akhirnya setelah penolakan yang kesekian kalinya, si gadis ngerasa kayaknya udah cukup. Sudah waktunya buat dia buka suara dan ngungkapin rahasia besarnya. Tapi dia nggak langsung cerita.
Dia malah ngasih Ganim sepotong bajunya, terus nunjuk ke sebuah tulisan. Sebuah pesan yang disulam pakai benang emas. Petunjuk untuk mengurai misteri ini. Ganim pun baca tulisan itu. Aku milikmu dan engkau milikku, wahai anak Paman Nabil. Ini jelas sebuah pesan, tapi bukannya ngejawab, malah bikin Ganim makin bingung. Siapa itu anak Paman Nabil? Dan disinilah ceritanya ngegantung. Bikin penasaran banget kan? Kita udah ngikutin perjalanan dari satu kebohongan yang super cerdik, nemuin rahasia yang dikubur hidup-hidup, malah dihadapkan sama janji sebuah cerita baru yang kayaknya bakal jauh lebih besar. Jadi siapa sebenarnya gadis ini, dan kisah apa yang bakal dia ceritain? Wah, kita cuma bisa menebak-nebak.